Assalamualaikum, kali ini di materi prakarya kelas 8 akan dibahas materi terakhir tentang pengolahan bahan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk pangan setengah jadi. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di share supaya materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita ke pembahasan materinya. Di mana materi yang akan dibahas kali ini ada pengertiannya, ada jenis dan karakteristik, teknik pengolahan, tahapan pengolahan dan contohnya, dan terakhir ada penyajian dan pengemasan. Pembahasan pertama tentang pengertian, di mana pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan berubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Dengan demikian, olahan pangan setengah jadi atau produk bahan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan dengan bahan segar atau mentah, ataupun bahan pangan jadi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang. Untuk mengolah bahan pangan segar menjadi bahan pangan setengah jadi, diperlukan teknologi pengolahan dan alat pengolahan yang tepat. Ada keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Pertama ada menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan berkelanjutan. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat dikemas lebih ringkas. Menghemat ruangan dalam penyimpanan. Mengurangi biaya dalam penyimpanan. Dan terakhir ada tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin ataupun panas. Lalu ada pembahasan kedua tentang jenis dan karakteristik. Mana ada jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, contohnya di sini beras ya, dimana bahan dari beras itu akan dijadikan jadi bahan setengah jadi jadi kerupuk gendar, rengginang, tepung beras, bihun, dan beras instan. Dimana beras merupakan hasil pertanian yang menjadi makanan pokok sehari-hari pada kebanyakan penduduk di dunia. Selain karbohidrat, beras juga mengandung protein, vitamin, dan juga mineral. Berbagai pengolahan dari beras menjadi hasil olahan pangan setengah jadi antara lain kerupuk gendar, rengginang, tepung beras, bihun, beras instan, dan masih banyak lainnya. Kerupuk gendar dan rengginang adalah kerupuk yang terbuat dari adonan nasi yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari selama 2-3 hari hingga kering. Cara menghidangkannya dengan cara digoreng dalam minyak yang banyak. Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran, baik butiran kasar maupun halus atau bubuk. Tepung beras dihasilkan dari padi pilihan dan dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet, sehingga merupakan bahan makanan alami 100%. Tepung beras mudah diolah menjadi berbagai variasi makanan, di mana produksi tepung beras juga digunakan dalam pembuatan bihun sebagai bahan baku utamanya dan dengan ataupun tanpa bahan tambahan. Lalu ada beras instan, di mana adalah beras yang diolah melalui 3 kali penggilingan dan penyaringan. Tujuannya untuk memperoleh struktur berpori-pori sehingga mempermudah rehidrasi. Apa itu rehidrasi? Rehidrasi adalah kemampuan dalam penetrasi dari air mendidih yang diberikan kepada beras menjadi lebih cepat sehingga penyiapan kembali menjadi nasi lebih cepat. Lalu ada bahan serealia yang kedua itu ada jagung, di mana bahan yang akan diolah menjadi setengah jadi itu menjadi jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung ataupun maizena, dan jagung instan. Di mana jagung pipil merupakan bulir jagung yang telah dipisahkan dari kelobot atau kulit yang melapisi buah jagung dan dari tongkolnya. Jagung pipil biasanya diolah menjadi tepung jagung ataupun maizena, berondong jagung, dan makanan ringan untuk anak-anak, misalkan ciki rasa jagung. Di mana pemipil jagung itu dapat dilakukan secara manual ataupun dengan mesin khusus pemipil jagung. Di mana pembuatan beras jagung itu merupakan langkah awal untuk pengolahan jagung. Tepung jagung itu umumnya dihasilkan dari beras jagung. Pembuatan tepung itu dilakukan dengan proses penepungan. Penepungan dengan cara kering menggiling beras jagung, lalu diayak dengan ayakan yang bertingkat. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai tingkatan tepung. Jadi butir halus, agak halus, dan kasar. Di mana lalu ada produk jagung instan yang berbentuk granulat. Lalu ada gandum, di mana gandum itu ada 2 jenis ya, ada 2, yang merah dan juga putih. Di mana keduanya itu memiliki tekstur lembut dan sangat mudah dicerna. Gandum itu membantu melancarkan pencernaan dan menurunkan kolesterol.
di mana biji gandum memiliki tekstur yang keras. Biji gandum terdiri atas 3 bagian, bagian kulit ataupun bran, bagian endosperma, dan bagian lembaga atau germ. Alternatif produk pangan yang diolah dari gandum itu, yang jadi setengah jadi itu ada pasta, tepung gandum dan tepung terigu, mie, dan juga kerupuk. Di mana pasta itu dibuat dari gandum atau millet yang memiliki rasa agak manis. Di mana millet itu mengandung vitamin, mineral, dan protein. Pasta kan menjadi ciri khasnya orang Italia, di mana pasta itu terbuat dari campuran tepung terigu, air, telur, dan juga garam. Pasta itu banyak ukuran dan juga variasi bentuknya ya. Dimana ada juga misalkan pasta yang bisa berbentuk lidi, spiral, kerang, dan juga pipi. Pasta biasanya dimasak dengan cara direbus, kemudian dicampur dengan bumbu ataupun saus. Dimana di Indonesia itu pasta yang populer itu ada makaroni, spaghetti, lasagna. Dimana mengkonsumsi pasta gandum itu bisa mengurangi rasa stres, dimana kalau dikonsumsi secara rutin. Lalu ada tepung gandum atau whole wheat flour, di mana tepung yang terbuat dari seluruh bagian biji gandum yang dihaluskan, mulai dari kulit ari terluar hingga bagian dalam biji terdalam, sehingga tepung gandum itu memiliki warna kecoklatan. Tepung terigu adalah tepung yang terbuat dari bagian terdalam biji gandum yang dihaluskan, sehingga tepungnya itu berwarna putih susu. Lalu ada mie, di mana sejenis pasta yang terbuat dari berbagai adonan tepung. Di Eropa bahan bakunya itu mie itu biasanya dari gandum, sedangkan kalau di Asia itu lebih bervariasi. Ada yang dari tepung terigu, tepung beras, ataupun tepung ubi jalar. Di mana bentuknya juga beragam, yang ada yang tipis, ada yang tebal, ataupun yang pipih. Di mana kandungan mie itu banyak karbohidrat sehingga bisa diimbangi dengan bahan yang sehat lainnya seperti sayuran, ayam, ataupun bahan hewani lainnya. Bahan dasar kerupuk sama dengan pasta ataupun mie, yaitu tepung, di mana jenis tepung apapun dapat digunakan. Di mana dalam membuat kerupuk itu tidak hanya menggunakan satu jenis tepung aja, tapi bisa terdiri dari 2 bahan tepung, misalkan tepung terigu maupun dengan tepung tapioka. Lalu ada sorghum, di mana di sini pengolahan bahan setengah jadinya itu menjadi biji atau beras sorghum dan juga tepung sorghum. Di mana sorghum itu merupakan produk non beras di Indonesia yang baru sebagian kecil masyarakat kita konsumsi dan juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Orang-orang juga belum tahu nih sorghum itu apa. Padahal komposisi gizi sorghum itu mirip sama komposisi beras ataupun padi dan mendekati gandum. Di mana biasanya diolah setengah jadi itu menjadi biji atau beras sorghum, tepung sorghum, kerupuk, rengginang sorghum. Dalam mengolah tanaman sorghum itu menjadi biji ataupun beras sorghum dan tepung sorghum melalui tahapan dalam mengolah beras ataupun gandum. Di mana kelebihan tepung sorghum itu tekstur tepungnya itu lebih halus dibandingkan tepung jagung, namun mendekati terigu dan juga tepung beras. Beberapa produk berbasis tepung sorghum itu memiliki nilai lebih, misalkan pada pembuatan kue brownies, karena lebih enak dibandingkan dengan terigu. Warna tepungnya juga nggak seputih tepung jagung, di mana pemanfaatannya itu digunakan biasanya untuk penambahan produk coklat. Lalu ada yang jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan, tadi kan dari serelia, nasaran dari kacang-kacangan, di mana contohnya ini yang umum itu biasanya yang kacang kedelai, di mana kacang kedelai itu dipakai untuk dalam proses pembuatan tempe, di mana tempenya itu merupakan dari hasil fermentasi dari kedelai dan juga sama ragi, di mana jamur ini akan jamur yang ragi ini ya, jamur Rhizospora ini mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi protein sederhana yang mudah dicerna, sehingga ada perubahan-perubahan kimia pada protein, lemak, dan juga karbohidratnya. Lalu ada yang bahan umbi, di mana ubi jalar merupakan salah satu jenis makanan yang mampu menunjang program perbaikan gizi masyarakat. Alternatif produk pangan yang diolah itu menjadi setengah jadi itu ada pati ubi jalar, ada gaplek, atau irisan ubi jalar kering, dan juga tepung ubi jalar. Tepung ubi jalar itu bisa dibuat sawut ataupun chip kering dengan cara digiling dan juga diayak. Biasanya tepung ubi jalar itu digunakan untuk menggantikan tepung beras sampai 20% dalam pembuatan bihun.
Tepung ubi jalar juga biasanya digunakan untuk bahan pembuatan kue, misalnya kue kering, kue lapis, dan juga cake. Lalu ada singkong atau ubi kayu. Dan di sini gambarnya tentang kayak bahan setengah jadi kerupuk tet, terus keripik singkong, gaplek, tiwul instan, beras singkong, tepung tapioka, tepung pati, tepung singkong, dan juga tepung mokaf. Dimana pembuatan gapleknya merupakan salah satu proses pengeringan ubi kayu yang dilakukan dengan cara penjemuran di bawah sinar matahari langsung. Cara ini praktis dan juga murah, dimana proses pembuatannya juga sederhana, dimana cuma penyiapan bahan, penirisan, pengeringan, pewadahan, dan juga penyimpanan. Lalu ada tiwul, yang nasi berbahan dasar dari gaplek, dimana dari bahan gaplek ini bisa diproses menjadi tiwul, terus menjadi nasi tiwul. Dimana kalau pada saat bentuk gaplek kan berwarna putih, nah setelah menjadi nasi itu menjadi agak coklat. Lalu ada beras singkong atau rasi, dimana dibuat dari ampas ubi kayu pahit, sisa pembuatan tepung tapioka, tepung kanji, tepung aci. Dimana ampas tersebut dikeringkan lalu digiling menjadi beras. Dan dimana kalau di masyarakat itu tepung tapioka itu biasanya disebut dengan tepung kanji. Dimana tepung tapioka berasal dari pati singkong, dimana pati itu diperoleh melalui pengupasan singkong, memarutnya, dikasih air, diperas, lalu diendapkan air perasana hingga diperoleh pati yang kemudian dijemur sampai kering. Jadilah tepung tapioka. Lalu ada tepung mokaf, adalah tepung singkong atau ubi kayu yang dibuat dengan cara fermentasi. Dan dimana lalu dalam pengolahan dalam bentuk tepung itu memberikan banyak manfaat, yang dimana kaya akan vitamin, mineral, dan juga awet, fleksibel dalam pengolahan, dan penyajian itu dapat disesuaikan dengan selera masyarakat dan juga variasinya banyak. Lalu ada kerupuk opak ataupun kerupuk tet, yang dimana kerupuk opak itu di Jawa Tengah dan yang kerupuk tet itu di Madura, dimana adalah kerupuk dari singkong yang melalui proses pengukusan dan perebusan sebagai penganan cemilan tradisional. Lalu ada talas, dimana biasanya digunakan sebagai bahan kudapan ya, cemilan kayak keripik, kolak, goreng, dan juga rebus ataupun tambahan sayur. Dimana tepung talas itu dapat digunakan untuk mempertahankan rasa dan juga memperpanjang umur simpan produk olahan daging serta bahan-bahan produk lainnya seperti whipped toppings, sosis, chiffon, dessert, brownies, angel cake, cookies, mie, dan juga spong cake. Lalu ada kentang, di mana biasanya diolah cuman sebagai sayuran aja ya, ataupun makanan tradisional yang lainnya tergantung dari kebiasaan dan juga resep tradisional. Di mana seiring berkembangnya teknologi, nilai ekonomi dari kentang itu menjadi meningkat, di mana bisa jadi tepung kentang maupun kentang beku. Dimana kalau dijadikan tepung itu, kentang itu dimanfaatkan sebagai karbohidrat dalam pati ya. Dimana kentang itu dapat dikeringkan sehingga menghasilkan tepung dengan menggunakan beberapa proses. Namun kelemahannya kentang ini mengandung banyak air sehingga produk tepung yang dihasilkan itu akan jauh lebih sedikit dibandingkan produk tepung dari umbi lainnya. Nah, kalau kentang beku ini bisa secara langsung mengikat nutrisi dan juga menjaga kesegaran rasa kentang, sekaligus memperpanjang masa konsumsi kentangnya. Jadi, dimana sebelum kita bekukan kentang itu, buah ataupun sayurannya perlu dilakukan blanching untuk menginaktifkan enzim alami yang terdapat dalam bahan tersebut dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme pada permukaan bahan. Dimana kalau kamu tahu kan, kayak ada yang frozen food kayak misalkan yang kentang goreng dan olah-olahan lainnya ya. Karena itu udah banyak yang diolah menggunakan kentang. Lalu materi selanjutnya ada tentang teknik pengolahan. Di mana menurut prosesnya, teknik pengawetan itu terbagi menjadi 3 macam. Ada pengawatan fisik, biologis, dan juga kimiawi. Pertama kita bahas dulu tentang pengawetan secara fisik, di mana ada pengawetan dengan suhu rendah atau pendinginan. Biasanya itu dimasukkan ke dalam lemari pendingin, di mana diawetkan proses pendinginan itu ada yang pendinginan dengan suhu antara min 20 sampai 10 derajat Celcius dan ada pembekuan di min 120 sampai min 240 derajat Celcius. Di mana lalu ada pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu min 240 sampai 400 derajat Celcius. Tanaman pangan yang disimpan dalam pendinginan ataupun cooling itu di penyimpanan itu dilakukan di tempat yang terlalu dingin, maka akan mengalami kerusakan yang disebut dengan chilling injury.
Pendinginan itu dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari ataupun beberapa minggu. Pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau bahkan kadang beberapa tahun. Prinsip pengawetan dengan pendinginan ataupun suhu rendah itu ditujukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan juga dapat membunuh bakteri. Namun hanya menghambat aktivitasnya aja. Kalau kita keluarkan tuh dari lemari pendingin, mikroorganisme itu dapat aktif kembali. Lalu ada pengawetan dengan suhu tinggi, di mana harus ada dua hal yang harus diperhatikan dan pengawetan dan suhu tinggi ini. Pertama, ada jumlah panas yang diberikan. Harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan juga mikroba patogennya. Jumlah panas itu yang digunakan itu tidak boleh menyebabkan penurunan gizi ataupun cita rasa makanan. Berdasarkan penggunaan suhu, waktu, tujuan pemanasan, proses pemanasan itu dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu proses pasteurisasi dan juga sterilisasi. Sterilisasi itu artinya itu membebaskan bahan dari semua mikroba karena beberapa spora bakteri itu relatif lebih tahan terhadap panas. Sterilisasi itu biasanya di suhu tinggi, misalkan 121 derajat Celcius ataupun 250 derajat Fahrenheit dengan selama 15 menit. Nah, pada makanan itu dikenal dengan istilah sterilisasi komersil, di mana sterilisasi komersil adalah sterilisasi yang biasanya dilakukan terhadap sebagian besar pangan di dalam kaleng ataupun botol, di mana makanan yang steril secara komersil itu semua mikroba penyebab penyakit dan juga pembentuk toksin ataupun racunnya telah dimatikan di dalam makanan. Nah, begitu juga di mikroba pembusuknya. Nah, produk pangan yang telah mengalami sterilisasi ini akan daya awetnya itu lebih tinggi, biasanya sampai beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun. Dimana pengalengan ataupun pembotolan itu adalah suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis, kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersil untuk membunuh semua mikroba patogen ataupun penyebab penyakit dan pembusuk. Pengalengan secara hermetis itu memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, ataupun perubahan cita rasa. Lalu ada pasteurisasi, di mana adalah suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air di bawah 100 derajat Celcius. Nah, tujuan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk, di mana bahan pangan yang di pasteurisasi ini akan awet ya sampai beberapa hari. Dimana biasanya ini pasteurisasi itu produk susu, biasanya sampai beberapa bulan. Kalau untuk yang produk sari buah. Nah, lalu tujuan utama pemanasan ini adalah untuk membunuh mikroorganisme patogennya, penyebab penyakitnya, atau misalnya pada susu, atau inaktif, menghentikan aktivitas enzim-enzim yang dapat merusak mutu, ataupun misalnya pada sari buah. Lalu ada blanching, di mana proses perlakuan pemanasan awal yang biasanya dilakukan pada bahan nabati segar sebelum mengalami proses pembekuan, pengeringan, ataupun pengalengan. Blanching akan mematikan beberapa bakteri dan mendeaktivasi enzim yang menyebabkan pembusukan pada makanan. Blanching itu bermanfaat untuk mempermudah proses pengupasan kulit pada buah ataupun kacang-kacangan, dan untuk menunjang tampilan warna dari beberapa sayuran, terutama hijau, sehingga klorofilnya itu tidak hilang dan tetap segar. Pendinginan itu bertujuan untuk mencegah pelunakan jaringan yang berlebihan sekaligus dan sebagai proses pencucian setelah blanching. Setiap bahan pangan yang memiliki waktu proses blanching itu berbeda untuk inaktivasi enzimnya, tergantung pada jenis bahan, metode yang digunakan, ukuran bahan, dan suhu media pemanas yang digunakan. Pengawetan dengan pengeringan, di mana pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Keuntungan dengan produk hasil pengeringan adalah awet, lebih ringan, volume lebih kecil sehingga memudahkan penyimpanan dan transportasi, menimbulkan cita rasa yang khas. Pengeringan itu berlangsung baik jika pemanasannya itu merata dan uap air yang dikeluarkan itu ke seluruh permukaan bahan tersebut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan. Yang pertama adalah luas permukaan bahan, suhu pengeringan, aliran udara, dan tekanan uap di udara. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat pengering atau artificial dryer atau dengan penjemuran sun drying, di mana pengeringan dengan menggunakan sinar matahari langsung ya, dijemur misalnya di bawah terik sinar matahari.
Contohnya misalkan kayak contohnya kerupuk opak atau bahan singkong dan juga emping contohnya. Lalu ada pengeringan buatan atau artificial drying di mana memiliki keuntungan suhu dan aliran udaranya dapat diatur. Nah, sehingga waktu pengeringan itu dapat tepat dan juga kebersihan itu dapat diawasi. Keuntungan dari penjemuran ini, energi panas yang digunakan tuh murah dan juga melimpah. Namun kerugiannya itu jumlah panas sinar matahari itu nggak tetap sepanjang hari dan dimana kenaikan suhunya itu kadang nggak diatur. Dan sehingga waktu penjemuran sukar ditentukan dengan tepat. Lalu ada pengawetan secara biologis, di mana ada beberapa macam cara ya. Yang pertama ada fermentasi, di mana fermentasi adalah cara peragian atau fermentasi merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang bekerja pada proses ini ialah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Namanya proses fermentasi ataupun peragian tergantung dari bahan yang akan difermentasi. Lalu ada enzim, di mana enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Beberapa enzim yang penting dalam pengolahan daging itu ada bromelin dari nanas dan juga papain dari getah buah ataupun daun pepaya. Di mana enzim bromelin ini didapat dari buah nanas yang digunakan untuk mengampukkan daging, enzim papain digunakan untuk mengampukkan daging, bahan penjernih dari industri minuman bir, industri tekstil, industri penyamakan kulit, industri farmasi, dan alat kecantikan atau kosmetik dan lain-lain. Lalu ada bakteri laktat atau lactobacillus, di mana merupakan kelompok mikroba dengan habitat dan lingkungan hidup yang sangat luas, bisa di perairan air tawar ataupun di laut, tanah, lumpur maupun di bebatuan. Lalu ada pengawetan secara kimiawi, di mana penggunaan pengawet alami terdiri dari contohnya di sini ada gula pasir, di mana gula pasir itu biasanya untuk memberikan rasa manis, namun juga berfungsi sebagai pengawet. Contoh yang diawetkan dengan gula itu kayak manisan, selai, dodol, permen, sirup, dan juga jelly. Lalu ada garam dapur, di mana garam dapur itu digunakan sebagai pengawet biasanya 20% ataupun 2 ons per gram bahan. Contoh yang diawetkan dengan garam itu telur asin, ikan asin, asinan sayuran, dan juga kacang tanah. Lalu ada cuka, di mana selain memberikan rasa asam pada makanan dan juga minuman, itu juga cuka juga sebagai bahan pengawet. Di mana biasanya produk yang diawetkan dengan cuka itu ada acar, kimchi, ada jelly dan juga minuman. Penggunaannya itu disesuaikan dengan jenis produk yang diawetkan. Selain meningkatkan daya simpannya juga bisa mempertahankan warna ataupun mencegah reaksi browning ataupun kecoklatan pada buah dan juga sayuran. Lalu ada bawang putih, di mana selain sebagai bumbu dapur, bawang putih juga sebagai pengawet juga karena dapat menghambat pertumbuhan komir dan juga bakteri. Lalu ada kunyit, di mana kalau sebagai pengawet makanan itu berfungsi sebagai antibiotik, antioksidan, antibakteri, anti radang, juga anti kanker. Di mana kunyit juga sebagai pewarna alami ya, biasanya digunakan pada tahu, nasi goreng kuning ataupun nasi kuning ya, kayak gitu. Lalu ada kuok, di mana digunakan sebagai bumbu dapur dan pemberi warna, serta juga bisa digunakan sebagai pengawet. Lalu ada pengawet sintesis atau bahan tambahan makanan. Yang pertama ada asam benzoat, di mana berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan jamur dan juga bakteri. Lalu ada kalsium benzoat, digunakan untuk mengawetkan minuman ringan, minuman anggur, saus sari buah, sirup, dan ikan asin. Lalu ada sulfur dioksida, biasanya ditambahkan pada sari buah, buah kering, kacang kering, sirup, dan juga acar. Lalu ada kalium nitrit, biasanya digunakan pada daging yang digunakan untuk mempertahankan warna merah agar tampak selalu segar. Misalkan contoh itu kayak di daging kornet. Lalu ada kalsium propinat, di mana ataupun natrium propinat, di mana biasa digunakan pada produk roti dan juga tepung. Lalu ada natrium metasulfat, biasa digunakan pada produk roti dan juga tepung. Biasanya kalau ini pengawet ini bisa menyebabkan alergi pada kulit. Lalu ada asam sorbat, biasanya itu yang pada beberapa yang beraroma jeruk itu berbahan keju, salad, buah, dan produk minuman kerap ditambahkan asam sorbat. Zat pewarna berfungsi untuk menarik selera dan juga keinginan konsumen ya, di mana pewarna sintesis itu contohnya kayak carbon black,
untuk memberikan warna hitam, titanium oksida untuk memutihkan, dan lain-lain. Lalu ada pengasapan, di mana pengasapan ini merupakan jenis pengawetan yang secara kimia ya. Bahan-bahan kimia dalam asap itu dapat berfungsi sebagai pengawet makanan, di mana efek pengawetan dari kontak antara komponen asap hasil pembakaran kayu dengan bahan pangan yang diasap. Biasanya komponen yang terdapat dalam asap itu ada senyawa antimikroba dan juga komponen antioksidan. Biasanya teknik pengasapan itu didahului dengan pengeringan dan juga pengasinan. Contohnya itu kayak ikan asap, terus juga telur asin bakar. Lalu ada tahapan pengolahan dan juga contohnya. Dimana di sini kita contohkan proses pengolahan pangan setengah jadinya itu ada kerupuk. Dimana kerupuk adalah makanan ringan yang terbuat dari bahan serealia ataupun umbi. Dan biasanya di sini itu ada yang perlu menggunakan bahan pengawet tanpa warna, ada juga yang enggak. Contohnya itu kayak rengginang. Terus ada kerupuk tep yang singkong dari Madura dan juga opak singkong dari Wonosobo yang biasa digunakan tanpa pewarna. Nah, di sini kita contohkan proses pengolahannya itu tempe ya. Ada menyiapkan bahannya kayak kacang kedelai, ragi, dan juga air. Lalu alatnya itu macam-macam. Ada panci, baskom, tampah, bungkusan plastik ataupun daun pisang, garpu untuk melubungi plastik berisi tempe. Lalu teknik pembuatannya, kita tuh menggunakan perendaman, perebusan, pengasaman, dan juga fermentasi. Dimana pertama kita cuci dulu kedelainya sampai bersih, kemudian rendam kurang lebih 6 jam, kemudian kedelai akan mengembang. Nah, di sini bersihkan dan rendam kedelai dalam air selama proses pembuatannya ya. Bersihkan dan juga rendam kedelai dalam air selama semalam 24 jam. Kupas kulit kedelainya itu dengan cara meremas-remasnya. Kemudian cuci bersih lagi. Lalu kita rebus kedelainya hingga air mendidih. Terus kita matikan kompor dan kita tiriskan. Lalu angkat kedelai yang sudah direbus dan didinginkan di atas tampah besar ataupun nampan besar hingga kedelainya dingin. Kemudian kita pindahkan ke baskom kedelainya, terus kita kasih ragi dan juga kita aduk. Lalu kita masukkan campuran kedelainya itu ke dalam plastik ataupun daun pisang ya. Nah, terus kita lubangi permukaannya itu agar raginya itu dapat udara dan juga tumbuh dengan baik. Habis itu kita tutup pakai plastik ataupun daun kedelainya, terus kita taruh di tampah dan kita tutup dengan kain ataupun handuk kecil. Kemudian kita simpan pada suhu ruangan supaya fermentasinya itu berjalan efektif, di mana proses fermentasi itu membutuhkan waktu sekitar 36 jam ataupun 2 hari. Kemudian tempenya itu akhirnya siap dipasarkan, di mana ciri-ciri fermentasi yang berhasil sempurna itu biasanya kedelainya itu kan tertutup dengan jamur putih secara merata dan juga bau tempenya itu segar. Nah, kalau gagal itu fermentasinya itu kalau tempenya itu bau sangit, terus nggak tertutup jamur dan juga berwarna kecoklatan. Nah, kalau tempenya udah jadi, kita simpan dulu atau bekukan di tempat yang dingin ataupun buka plastiknya pada saat proses fermentasi itu masih berlanjut. Oke, di sini ada yang selanjutnya ada penyajian dan juga pembahasan terakhir. Di mana penyajian dan kemasan serta selain memberikan manfaat sebagai wadah penyajian produk juga berhubungan dengan cara menampilkan produk ataupun hasil olahan pangan agar lebih menarik. Kemasan yang menarik akan menjadi daya pikat terhadap konsumen untuk membeli produk hasil pengolahan pangannya. Umumnya kemasan produk pengolahan pangan setengah jadi itu digunakan itu plastik yang dipres ataupun ujung plastik yang dibakar dengan api lilin. Kemasan plastik pada produk pengolahan pangan setengah jadi ini terkesan biasa aja. Yang kalau secara tradisional ya, kalau sekarang tuh modelnya kayak pakai yang zip ya, yang kayak semacam kayak ada sletingnya kayak gitu dan macam-macam. Sekarang yang modern tuh lebih bagus ya kelihatannya karena untuk sebagai nilai estetisnya ataupun nilai seninya. Terus ada supaya bisa menjual produknya itu lebih bagus gitu. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.